setelah Xiaopan OTW pergi menuju ke wilayah Gua Huanyu dengan tujuan menyelidiki semua kebenaran tentang tempat itu. Xiaopan pun terus mempercepat penerbangannya dengan melewati banyak hamparan hutan maupun pepohonan di bawahnya. Setelah cukup lama melakukan penerbangan, ia pun akhirnya sampai di puncak Tongtian, tempat di mana Gua Huanyu berada. Yang oleh karena itu setelah sampai di tempat ini, Xiaopan pun mulai perlahan berjalan menyusuri jalan sekitarnya tanpa sedikit pun menunjukkan ketakutan atau bahkan kekhawatiran karena berada di wilayah musuh. Dan tak lama kemudian ia pun sampai di jalan bercabang 3 serta di balik hutan. Secara samar terlihat beberapa atap rumah yang seharusnya itu merupakan aula pendiri leluhur, sehingga Mbok Xiaopan pun yang melihatnya spontan mengalami perasaan dejavu. Mengingat 10 tahun yang lalu, ia dan Jingyu pernah bertarung melawan musuh kuat sekte iblis di tempat ini, serta bahkan di sini jugalah awal pertama kali pertemuannya dengan Sueki. Namun ketika masih mengamati aula pendiri leluhur ini, Xiaopan pun tiba-tiba merasakan situasi aneh di belakangnya, dan ketika mencoba menoleh untuk melihat, ia terkejut menemukan sosok tuan hantu muncul di belakangnya, sehingga buahnya pun yang merasa penisirin akan kedatangannya mulai mempertanyakan hal ini padanya. Saat tuan hantu pun bilang bahwa kedatangannya ke sini hanya semata-mata untuk membantunya dan memberitahukan beberapa hal yang tak diketahuinya tentang Gua Huanyu, dengan menjelaskan bahwa situasi luar gua itu sama sekali tak memiliki jebakan, tapi di dalamnya terdapat sebuah formasi berkualitas tinggi, yaitu roh yang menjaga pedang kuno Juxian. Di balik sumbernya tak berbeda dengan formasi asli dari pedang Juxian, dan jika orang luar ingin mencoba memaksa masuk, formasi tersebut akan mengaktifkannya dan sekaligus membuat formasi pedang Juxian menjadi waspada, yang memungkinkan konsekuensinya hanyalah kematian. Terlebih lagi awalnya sangat sulit bagi para anggota sekte iblisnya untuk memasuki Gua Huanyu, tapi tuan hantu pun merasa Xiaopan memiliki pengecualian untuk memasukinya. Mengingat selain kepala desa dan tetua sekte Qingyun, hanya ia sajalah yang bisa masuk, sebab itu didasari atas dirinya yang memiliki teknik warisan sekte Qingyun bernama Teji Xuan sebagai kuncinya. Dengan setelah ia berhasil menggunakannya, maka begitu dirinya masuk ke dalamnya, formasi pedang Juxian itu akan sepenuhnya hancur. Menyebabkan Xiaopan pun yang mendengarnya hanya menunjukkan mode diamnya, sebelum kemudian ia pun menanyakan pada tuan hantu mengenai gerangan dirinya yang mengapa begitu memberikan banyak informasi ini padanya. Saat tuan hantu pun menyuruhnya untuk tak memperdulikan hal ini, lagi pula dirinya sudah banyak memberikan informasi ini dan apakah dirinya percaya atau tidak, itu tergantung pada dirinya sendiri. Namun ketika Xiaopan dan tuan hantu masih melakukan perdebatan, kini pun kita akan berpindah cerita ke TKP wilayah depan puncak Tongtian berada, yang mana pada saat ini, seorang murid muda Qingyun yang sedang menyapu dedaunan yang gugur hendak beristirahat, ketika ia melihat sosok pria tampan perlahan berjalan dari tangga di kaki gunung mengenakan jubah Qingyun, yang ternyata itu adalah Jingyu. Sebelum kemudian ia pun menanyakan secara penasaran padanya mengenai dirinya yang apakah datang pagi-pagi ini berniat ingin pergi menuju aula pendiri leluhur di belakang gunung. Saat Jingyu pun mengiyakannya dan memberikan alasan tentang dirinya pergi sangat pagi kali ini dikarenakan semalam ia tak bisa tidur dengan nyenyak, seolah-olah merasakan akan terjadi sesuatu hal. Saat murid muda itu pun ia mendengarnya menunjukkan pengertiannya, sebelum kemudian ia pun mengalihkan topik pembicaraan dan menanyakan padanya mengenai para siluman binatang iblis yang apakah akan datang menyerang sekte mereka, mengingat itu didasari atas dirinya yang telah mendengar informasi julid tentang para binatang iblis itu yang sudah sampai di kota Heang, lebih tepatnya di kaki gunung. Saat Jingyu pun segera mengiyakannya dan memberitahukan tentang para binatang iblis itu yang tak lama lagi akan menyerang sekte Qingyun. Tapi demikian ia pun menyuruh murid muda itu untuk santuy, sebab mereka masih mempunyai para tetua dan senior di Bukit Qingyun yang memiliki keterampilan kuat dan kultivasi mendalam, memungkinkan mereka jelas tak takut pada gerombolan binatang iblis ini. Lagi pula mereka juga masih memiliki formasi pedang Juxian tak terkalahkan, yang dapat dipastikan sekte mereka tak mungkin mudah untuk dihancurkan. Menyebabkan murid muda itu pun yang mendengarnya menunjukkan rasa girangnya dengan merasa lega formasi pedang Juxian akan memberikan perlindungan bagi sekte Qingyun, yang oleh karena itu setelah memberitahukan hal ini, Jingyu pun memilih mengganjurkan perjalanan ke wilayah belakang gunung, meninggalkan murid muda yang gembira itu serta mempercepat langkahnya menuju ke aula pendiri leluhur di belakang puncak Tongtian. Dan sementara Jingyu masih OTW ke puncak Tongtian, kini pun kita akan kembali lagi ke TKP Xiaopan berada, yang kali ini masih melakukan perdebatan saling menatap secara aneh satu sama lain dengan tuan hantu. Namun pada saat keduanya masih menunjukkan mode debatnya,
Tanpa diduga sebuah suara tua yang menanyakan tentang arah tujuan mereka tiba-tiba terdengar dari arah kejauhan jalan setapak menuju aula pendiri leluhur, menyebabkan Siopan dan Tuan Hantu pun yang mendengarnya sontak terkejut dan mencoba berbalik untuk melihat ke arah sumber suara, menemukan sesosok pria tua berambut putih memegang sebuah sapu muncul di sana, tapi melihat Siopan dan Tuan Hantu tak menanggapi pertanyaannya. Si pria tuir itu pun yang merasa keduanya bukan berasal dari Bukit King Yun, menanyakan sekali lagi mengenai alasan mereka diam-diam datang ke tempat ini, hingga tempat ini merupakan tempat sakral di sekte King Yun. Saat Tuan Hantu pun akhirnya bereaksi dan menyuruh si pria tuir itu untuk tak ikut campur dengan urusan mereka, terutama Siopan, hingga dia menyebutkan Siopan telah lama mendengar tentang Gua Huan Yu di Bukit King Yun dan dirinya ingin sekali masuk untuk melihatnya. Tapi mendengar perkataan dari Tuan Hantu, Siopan pun segera menyangkalnya dan malah secara bagong yang mencoba menyudutkan Tuan Hantu dengan menyebutkan tentang kesepakatan mereka sebelumnya yang berniat memasuki Gua Huan Yu, dengan ia akan memasuki Gua Huan Yu untuk mengalihkan perhatian sekte King Yun, sementara dirinya Tuan Hantu akan mengambil kesempatan untuk menyelinap ke aula pendiri leluhur sekte King Yun, mengambil kesempatan menghancurkan prasasti leluhur di dalamnya sekaligus mempermalukan sekte King Yun. Setelah mendengar tanggapan dari Siopan, Tuan Hantu pun menunjukkan raut wajah kikuknya dengan tak berharap Siopan secara bagongnya membocorkan rencana mereka di hadapan si pria tuir, yang bahkan si pria tuir pun yang mendengarnya juga tak kuasa menggelengkan kepalanya tak berdaya dengan akhirnya mengetahui tujuan sebenarnya Siopan dan Tuan Hantu ternyata mempunyai niatan buruk terhadap sekte King Yunnya. Tapi demikian ia pun tak akan membiarkannya begitu saja, sebab tempat sakral sekte King Yun ini telah dijaganya selama bertahun-tahun, dan jikalau keduanya berniat membuat kekacauan, keduanya pun harus terlebih dahulu melangkahi mayatnya. Namun ketika si pria tuir mulai tipis-tipis menunjukkan mode baku hantamnya, Tuan Hantu pun tiba-tiba bereaksi, menanyakan padanya mengenai gerangan keadaan tangan kirinya yang apakah masih bagus dan mengapa juga dirinya kali ini tampak begitu sangat menua, mengingat waktu itu dirinya masih mengenalnya sebagai praktisi OP yang sangat terkenal di sekte King Yun bernama Wan Jianyi. Menyebabkan si pria tuir itu pun yang mendengarnya sontak menunjukkan keterkejutannya di balik tremor yang tiba-tiba mulai dirasakan di tubuhnya. Dengan tak berharap Tuan Hantu masih mengenali nama viralnya itu yang nyatanya sudah cukup lama dilupakannya. Bahkan Siopan pun yang mendengarnya juga menunjukkan hal yang sama, sebab ia pernah mendengar nama Wan Jianyi ini sebelumnya ketika dirinya masih menjadi murid sekte King Yun. Hanya saja ia tak menyangka tokoh legendaris yang dianggap telah meninggoy selama bertahun-tahun ini ternyata masih hidup di dunia penuh tipu-tipu ini. Namun ketika Siopan masih memikirkan hal itu, si pria tuir Wan Jianyi pun memandang Tuan Hantu dan mengucapkan rasa terima kasihnya atas hutang budinya di masa lalu yang kali ini masih selalu diingatnya. Mengingat waktu itu jika bukan karenanya, dirinya yang tua ini kemungkinan sudah berada dalam keadaan lumpuh. Saat Tuan Hantu pun yang mendengarnya menyuruhnya untuk santuy, sebab pada saat itu ketika waktu pertama kali bertemu dengannya bersama juga dengan Biksu Puji, ia pun sudah menganggapnya sebagai besti lama layaknya seperti halnya saudara, yang meskipun mereka bertiga berasal dari sekte yang berbeda, setidaknya mereka pernah berkenalan sebelumnya, dan sekarang Biksu Puji telah meninggoy, dan tak ada kabar darinya untuk waktu yang lama. Ia pun tak menyangka mereka masih bisa bertemu di sini, sehingga membuatnya pun merasa perjalanannya ke sekte King Yun ini dianggap tidak sia-sia. Namun merasa muak mendengar basa bacrit keduanya membahas tentang masa lalu, Siopan pun memilih mengabaikannya dan memutuskan untuk nyelonong pergi menuju Gua Huan Yu. Akan tetapi tepat ketika Siopan hendak baru saja melangkah mendekati si gua, Wan Jianyi pun tiba-tiba menunjukkan amukannya, memunculkan mode tubuh ilusi raksasanya, memegang sebuah pedang panjang yang langsung dilesatkannya ke arah Siopan, sehingga mengakibatkan buah kuantam badas antar keduanya pun segera terjadi. Dengan singkat cerita, setelah cukup lama melakukan pertarungan, sampai-sampai memasuki mode serius, Siopan pun pada akhirnya berhasil mengalahkan Wan Jianyi, dibantu dengan Tuan Hantu yang secara licik, tiba-tiba meluncurkan serangan iblis badasnya tepat menghantam dadanya, sehingga mengakibatkan tulang belulang di tubuhnya pun hancur lebur dan sosoknya secara menyuramkan jatuh dari udara. Menyebabkan Siopan pun yang merasa kasihan melihatnya, mencoba menangkapnya lalu mendarat di tanah, sebelum kemudian ia menatap secara ganas ke arah Tuan Hantu dan mempertanyakan mengenai hal apa yang dilakukannya pada Wan Jianyi. Saat Tuan Hantu pun yang mendengarnya memilih untuk mengabaikannya dan malah secara tengil menatap wajah tua menyedihkan Wan Jianyi sembari melontarkan ejekan yang tak sedikit pun menunjukkan kewaspadaannya terhadapnya.
Saat Wan Jianye pun dia mendengarnya, perlahan membuka mulutnya tanpa ingin berbicara, tapi itu pun tampaknya tak bisa, dengan dia memuntahkan seteguk darah dari mulutnya. Di balik wajahnya langsung memucat, seolah-olah nyawanya juga perlahan menghilang. Namun merasa kabut melihat kondisi menyeramkan dari Wan Jianye, Xiaopan pun memilih untuk meletakkan tubuh tuanya di tanah, lalu memutuskan pergi berjalan menuju ke dalam gua Huan Yu, diikuti juga dengan tuan hantu yang segera menghilang di dalam hamparan kabut. Tapi tak berselang lama setelah kepergian keduanya, sosok Jing Yu pun muncul dari balik kabut, tiba di tempat kejadian perkara, dan melihat segalanya dengan jelas, menemukan sosok Wan Jianye terkapar dalam kondisi menyedihkannya di tanah, sehingga buahnya pun bergegas mendatanginya. Dan di balik kisah tangis yang ditunjukkannya, ia pun menanyakan mengenai gerangan hal yang terjadi padanya, dan siapa juga orang yang telah berani membuatnya dalam kondisi menyeramkan seperti ini. Saat Wan Jianye pun hanya menatapnya secara lemah, sebelum kemudian dengan sisa-sisa tenaganya, ia pun secara tremor mencoba menggerakkan jarinya, menuliskan sebuah pesan di tangan Jing Yu berisikan kata hati-hati. Namun tepat setelah Wan Jianye menuliskan pesan ini, tanpa diduga di hamparan kabut tepat di belakang Jing Yu, tiba-tiba sebuah bayangan hitam pun muncul yang ternyata itu merupakan tuan hantu. Namun sebelum kita mengetahui mengenai hal apa sih yang selanjutnya akan terjadi pada Jing Yu, kini pun kita akan berpindah cerita ke TKP Xiaopan berada. Yang mana kali ini, Xiaopan pun terus berjalan menuju TKP gua Huan Yu dan memilih untuk tak membawa Xiaohui di bahunya, sebab ia tahu bahaya yang ada di dalam perjalanan ini sudah jelas, dan ia sendiri juga tak percaya diri untuk membawanya. Ya meskipun sebelumnya Tuan Hantu membantunya dalam pertarungan dengan Wan Jianye, Xiaopan pun masih memiliki perasaan waspada terhadap pria tuir misterius itu, mengingat dalam sejarah sekte King Yun selama ribuan tahun, tempat itu nyatanya benar-benar merupakan wilayah bersembunyinya para praktisi kuat, yang oleh karena itu setelah cukup lama melakukan perjalanan, Xiaopan pun pada akhirnya sampai di gua Huan Yu.